Nah, ini ya friend, jadi ini betul-betul karbon, tapi bagian dalam ini adalah fiber ya. Jadi kap mesin yang asli kita buang, pasangin baru. Oke, sampai itu aja video kali ini friend. Jangan lupa yang belum subscribe, langsung tekan tombol subscribe-nya, kemudian tekan tombol lonceng. Yang mudah-mudahan kedepannya kita buat video yang lebih bagus dengan kehadiran si Pau Pau nih ya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Salam Garasi 607. Nah, walaupun ceper seperti ini friend, ini tetap nyaman sekali di bawah karena kita tidak potong per ya. Jadi yang kita pakai ini adalah per e-bak khusus untuk diesel, sehingga tingkat kenyamanannya sama-sama aja sih daripada yang asli, bahkan lebih bisa dikatakan lebih lembut karena tidak oleng, dia lebih rendah ya. Terus pun dipadukan dengan ban dan velg yang agak lebih gede dari standarnya, sehingga mobil ini lebih napak di jalan. Tapi ada tapinya nih. Tapi dia itu kena kerikil sedikit atau perbedaan aspal sedikit itu lebih terasa aja sih daripada standarnya. Handlingnya juga masih enak lah. Ini mobil sering dibawa keliling Sumatera, bahkan ke Jawa. Tepatnya sering ini ke Bandung ya, ke Bandung sering nih mobil. Kalau ke Lampung, Palembang ya itu hal yang hampir setiap bulan kayaknya. Karena ownernya memang suka jalan-jalan jauh kali ya. Masih enak sekali. Halo, selamat sore friend, kembali lagi di channel YouTube Garasi 607. Nah, kita sudah lama kali nggak nge-tag video yang seperti ini. Biasanya langsung pakai HP karena kita kemarin sempat tidak memiliki teman yang ngambil video atau yang ngedit ya. Ya, singkat cerita kita langsung mau ngebahas tentang Innova 2KD ini, dan ini sebenarnya mobilnya benar-benar Grand Innova 2014. Ini tidak custom, kita tidak upgrade, tetapi banyak yang sudah dimodifikasi friend di mobil ini. Dari baik itu dari bagian luar, eksterior, interior, dan juga bagian mesin juga kita sentuh, kaki-kaki juga, kemudian audio. Jadi kalau di kontes ini juga bisa masuk, dimasuk kategori cari the best lah ya, the king ya. Tapi bodinya sih sebenarnya nggak banyak yang dirubah, kita hanya menambahkan body kit aja friend, body kit depan dan belakang. Kalau tengahnya sudah memang ada set skidnya karena ini adalah tipe V ya. Kita mulai dulu dari depan. Nah, kita sekarang mulai dari depan ya. Depan itu yang kita custom di sini, yang mencolok, sangat mencolok itu adalah bagian headlamp friend. Headlampnya kita rubah pakai proyektor biled 3 inch, lalu kita tambahkan di situ lampu apa namanya, angel eyes tapi setengah seperti BMW punya. Kemudian dalamnya itu kita balut dengan printing karbon, jadi seolah-olah kita lihat tuh wah maco ya, maco dan keren sekali tentunya. Yang kedua, fog lampnya kita ganti juga pakai biled 3 inch. Jadi kalau malam nih mobil udah seperti siang tentunya. Oke, kemudian Action chrome-nya ini kita stiker. Ini di stiker pakai hitam transparan sehingga nanti dia menghasilkan black chrome seperti ini. Sedangkan yang ini kita cat. Ini dicat hitam dop. Jadi perpaduan antara hitam dop dan black chrome ya. Lalu yang body kit yang ini seperti yang saya bilang tadi, kita hanya penambahan body kit depan sama belakang. Depannya itu seperti ini. Ini juga di black chrome kan ya. Lalu di sini
pakai diamond juga, kita boleh nyalain. Tapi nanti kalau nyala dia diamondnya yang nyala atau halo ring ya, saya nggak tahu, kita tes, lupa. Jadi ini mobilnya juga bisa ditatar dari remote. Nah nih, dia pakai diamond juga, jadi kalau nyala diamondnya warna biru, ice blue. Tapi ini dua warna Pak ya, ini dua warna. Sebentar saya tekan tombol ya. Jadi dia ada dua warna sama warna merah. Semua tergantung permintaan pelanggan. Nah itu dia, nyala kan? Nah, itu dia warna merah. Ya, tombolnya agak street. Dan ini satu lagi ada halo ringnya. Kalau kita nyalain lampu, tuh, nyala lampu kota, dia berubah, dia nyala juga halo ringnya. Dia seperti BMW ya, friend. Ini. Dan tentunya malam itu terang sekali. Kalau kita nyalain lampu merahnya bakal mati. Tuh. Ketika nyala lampu diamondnya itu bakal mati. Jadi dimatiin. Ya. Nah, setelah itu di kap mesin. Bagian kap mesin ini baru kita ganti pakai karbon, friend. Dan ini beneran karbon, bukan dilapisin. Jadi kap mesin yang asli dibuka, pasang yang baru, yaitu yang karbon ini. Dan sebenarnya ini karbonnya ini sebenarnya untuk mobil saya kemarin yang KD, tapi berhubung mobilnya itu nanti warna hitam, nggak cocok sekali pakai kap mesin karbon. Ya, sejauh ini yang dari tampilan depan hanya itu yang kita rubah. Kemudian dari samping ini yang kita pasang kalau nggak salah cuman ini, friend. Talang air luxury. Ya. Dan ini talang airnya original. Kalau spionnya memang sudah seperti itu. Dia memang tipe V, jadi spionnya seperti ini. Dan tentunya ada pakai retract. Ya, itu hal yang lazim lah zaman sekarang mobil ya. Kemudian di bagian depan velg. Nah, velgnya juga sudah kita ganti depan belakang dengan ukuran ring 17. Di sini yang depan pakai ban 225 55 R17. Dibalut dengan BBK. Jadi pakai cakram yang gede juga, 4 pot, AP Racing original, friend. Nah, kelihatan maco jadinya ya. Nah, kenapa ini diganti remnya seperti ini? Ya karena mesinnya juga sudah kita naikkan powernya dengan remap, lalu pasang intercooler gitu. Busnya kita naikkan sehingga memerlukan pengereman yang optimal juga tentunya. Nah, untuk bagian belakang dengan ukuran velg yang sama, tapi bannya kita rubah. Nah, kalau untuk yang belakang, friend, ini velgnya sama yang depan, ukurannya tidak belang, tapi kita rubah di bagian bannya aja. Bannya itu kita pakai 235/55 per 17. Jadi saya sukanya bangun mobil tuh seperti itu sebenarnya. Seperti yang ribbon kita juga, pasti perbedaan antara ban depan sama belakang itu ada. Kalau tidak, dia pasti kelihatan gedean di depan bannya. Kenapa? Karena jarak antara ban sama bodi, dia itu pasti lebih rapat yang depan daripada yang belakang. Sehingga seolah-olah kita lihat yang depan itu bannya lebih gede. Perhatiin deh mobil kalian yang punya pakai ban yang sama. Nah, tapi ini kalian bisa lihat dari jauh. Dari jauh kita lihat mobilnya itu ya kayaknya sama bannya, bahkan lebih besar belakang sedikit gitu. Nah, ini aja kelihatannya sama ya bannya kalau dilihat dari jauh gini. Padahal ukuran bannya beda, lebih gede yang belakang, friend. Oke, lanjut kita ke yang belakang. Ini remnya masih standar ya, masih tromol. Yang belakang ini yang dirubah apa ya? Oh, inilah body kitnya. Body kit bumper original punyanya Innova Luxury. Lalu di sini kita buat logonya Q, dan ini punya saya, punya di Innova menolak tua kemarin dicongkel. Kacau. Oke. Sepertinya untuk bagian luar sudah semua kita utarakan, kita bahas. Catnya ini cat grey original, belum dicat. Kemarin ownernya pingin ngecat balik warna grey juga, tapi nanti kita pakai greynya Innova Ribbon, friend. Nah, untuk interior tuh agak berbeda, friend.
semua full hitam. Kita rubah semuanya full hitam, dan audio kita pakai ini merek Gramon 12 inci. Lalu ini di sini kita pakai kan 2 two-way bukan 3-way, jadi OM lock, pakai prosesor juga, sehingga kalau dilihat dari depan itu biasa-biasa aja suara ya, kita lihat nggak ada perubahan gitu. Tetapi ketika kalian nyalakan musiknya, lagunya, baru di situ berbeda dia dengan yang standar. Nah, beginilah dia interiornya, full hitam, termasuk itu plafon. Plafon ini bahannya bukan kulit, friend. Nah, dia bukan kulit, tapi bukan karpet juga, friend. Jadi kayak original. Nah, cakep nggak? Ya cakep lah, kali nggak. Lalu joknya kita ganti, yang depan sama yang tengah punya Innova Ribbon tipe G. Itu jok mobil saya yang kemarin, yang di Innova Ribbon. Karena kemarin kita ganti jok Innova saya itu VRZ ya. Jadi yang lamanya saya jual ke mobil yang ini. Lalu tentu ya keyless ya, start-stop engine itu ya wajib lah. Kayaknya semua pelanggan garis keras garis ini 07 itu pakai keyless. Ini kemarin mau bikin 4 vector tapi nggak tahu kenapa kemarin nggak jadi. Ya. Lalu di sini, friend, ini mobil bisa kita buka kacanya pakai remote. Udah kayak mobil-mobil build up tuh. Mana ya? Tuh. Terbuka, coy. Hah? Keren nggak? Keren lah. Masa enggak? Terus kalian bisa nutupnya dari remote dan bisa nyalainnya dari remote. Wow. Mana nih? Tuh. Nggak ada orangnya loh. Tertutup sendiri. Nah, nyalain ya. Tekan tombolnya ini lama. Nyala mobil, spion ngebuka. Sur, bisa langsung nih WA. Ada di bawah nih WA-nya. Ya, jangan di komen lah. Kalau yang mau nanya tentang harga itu mohon di WA lah. Ya, lebih abdul sepertinya ya. Dan kita bisa matikan juga dari remote tentunya. Nah, ini udah mati, friend. Ini karena dia pakai turbo timer aja, sehingga belum mati. Ini ada turbo timernya. Dashboardnya sudah kita lapis, kemudian setirnya juga kita balut ulang, joknya depan sama belakang, rem tangan, shift knob, ini door trim ini. Oh ya, ini banyak sekali buat dia rata, jelek, friend ya. Kalian kalau bisa minta tuh tukangnya tambahin busa lalu dijahitin jadi sehingga kelihatannya mewah, jangan polos-polos gitu aja. Nah, lapisan joknya kalian bisa lihat tuh hasil lapisan jok kita cukup menarik. Lapisan joknya kalian bisa lihat tuh cukup menarik dan cukup rapi ya, seperti pabrikan sekali. Lihat aja deh. Nah. Tuh, asli. Ini pakai bahan MBTEK, friend. Gimana lagi kalau kita pakai bahan itu ya kulit ya. Payah bilang. Oke, sekarang kita lanjut di sektor engine. Oh ya, lupa. Ini pernya itu pakai airbag ya. Kita pasangkan airbag sehingga ini airbagnya standar, tidak dipotong. Jadi kalau kalian punya mobil pasang airbag dan ring 17, seginilah hasilnya. Lebih rendah sekitar turun 2 jari depan dan 3 jari belakang kalau nggak salah. Nah, sekarang kita lanjut untuk lihat engine-nya. Apa aja yang udah dikerjakan di bagian mesin. Nah, di dalam kap mesin tuh masih sederhana aja. Paling tambahan intercooler. Kemudian ada OCT, oil cut tank. Jadi ini fungsinya kalau kalian punya mobil yang sering dilihat di bagian turbo itu basah,
itu karena hawa yang ada dari dalam mesin itu masuk ke dalam saringan udara, sehingga membuat di sini pasti dia hawanya itu menghantarkan oli sedikit banyaknya, sehingga di sini beroli, friend. Nah, inilah guna dari OCT, oil cut tank ini. Hawa udara itu, hawa dari mesin masuk ke dalam ruangan OCT, ditampunglah oli itu di situ. Nah, terus di sini kita pasang tangki cadangan radiator, lalu ini pakai intercooler, lalu kita sudah remap. Ya paling itu aja. Kemarin turbo kita diminta nih sama beliau. Aduh, kapan mau jalan ya mobil itu ya? Oh ya, nih kalian bisa lihat di sini. Di sini itu kita ngebuatnya rapi, seperti tidak ada dibuka ya, mengcustomnya. Nah, jadi tidak belepotan. Di sini juga tuh lihat, tidak belepotan hasilnya. Kemudian apalagi ya? Nah, ini biasa lah ya, standar lah ini. Ini standar lah. Pakai apa nih namanya? Shock up mesin, engine hood ya, apalah, nggak ngerti lah, lupa. Nah, ini ya friend, jadi ini betul-betul karbon, tapi bagian dalam ini adalah fiber ya. Jadi kap mesin yang asli kita buang, pasangin baru. Oke, sampai itu aja video kali ini friend. Jangan lupa yang belum subscribe langsung tekan tombol subscribe-nya, kemudian tekan tombol lonceng. Yang mudah-mudahan kedepannya kita buat video yang lebih bagus dengan kehadiran si Pau Pau nih ya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Salam Garasi 607.